Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera bagi semua kita. Kami masyarakat awam kembali lagi dan tak henti-hentinya kami mencoba untuk memperhatikan kehidupan masyarakat kita sehari-hari. Ya, walaupun telah diputuskan pemenang yang mengukuhkan presiden dan wakil presiden terpilih, maka kami dari sini menunggu tindak lanjut persiapan pemerintahan yang akan datang. Dan tentunya agar pemerintahan yang sehat dan kuat diperlukan adanya penyeimbang agar pemerintahan berjalan dengan baik, karena tentunya secara objektif nanti setidaknya ada konstelasi yang memberikan masukan dan mengingatkan langkah-langkah kebijakan. Kami masyarakat bukan berkeras untuk tidak mau menerima keputusan MK yang sudah diputuskan, tetapi masih banyak ganjalan atas proses pemilu dan proses di MK itu sendiri, yang tentunya masih tentu masuk akal untuk terus dan harus diluruskan dan mungkin diperjuangkan agar pemerintahan yang akan datang berjalan baik secara legitimate dan membawa bangsa ini menjadi bangsa yang bermartabat. Walaupun kita sudah diharuskan untuk menerima tampuk kepemimpinan ataupun pemerintahan yang akan datang, maka untuk itu para elit-elit dan para pemangku kekuasaan dan para tokoh-tokoh hendaknya memahami bahwa rakyat telah mencapai tingkat kejenuhan terhadap kondisi politik saat ini yang carut-marut dalam kebijakan hingga korupsi dan hal-hal lain yang semakin kronis dan miris. Adalah penting dituntut bagi munculnya sosok negarawan sebagai oposisi untuk menavigasi langkah-langkah yang tentunya terukur dan teruji dan menghentikan slogan-slogan kosong. Kami memerlukan sebagai hal-hal yang menjadi pertimbangan dalam menghadapi situasi ini. Tentu, inilah momen untuk menunjukkan kualitas kenegarawanan dan etika jika mengambil langkah-langkah yang progresif untuk melangkah maju menjadi sebagai oposisi, sebagai penyeimbang, atau menjadi suara alternatif. Bukan malah ikut-ikutan menjadi bagian dari curat marutnya stabilitas demokrasi dan stabilitas di berbagai sektor yang tidak menentu pada kondisi sekarang ini. Dan terus kita tidak memelihara budaya lupa atau mungkin pura-pura lupa, bahkan selalu
proklamirkan budaya transaksional pada kekuasaan tanpa rasa sungkan, rasa malu, hingga memperlihatkan kemerosotan demi kemerosotan demokrasi terus berlanjut untuk menghindari dari permasalahan yang ada. Tidak menunjukkan morality yang untuk menghindari dan keluar dari kenyataan yang ada. Maka kami berharap siapa yang siap untuk mempunyai tekad dan berinisiatif untuk menjadi agen perubahan dan menjadi bagian dari 42% pemilih yang masih terus berharap dan tidak bisa dikecewakan begitu saja dari sisa pemenang Pilpres 58%. Kalau memang itu sudah yang nyata dan benar, maka menjadi oposisi sejati yang diperlukan untuk bisa menjadi penyeimbang dan dapat menggambarkan pentingnya keteguhan dan kesungguhan dalam menjaga integritas dan tujuan dari pilihan dan inisiatif tersebut, meskipun dihadapkan dengan godaan atau upaya untuk mengalihkan perhatian. Tidak lalu bermanuver politik sambil melirik peluang dan kesempatan yang ada. Dan ini yang sering terjadi dan nampaknya akan terjadi. Tanpa ada rasa malu dan bersalah, apalagi jauh dari etika sebagai tokoh bangsa. Apalagi lebih miris jika ada saling sandera, menyandera demi kepentingan. Wah, ini parah nih. Maka hal ini diperlukan usaha nih, untuk semua harus berusaha untuk menekankan bahwa untuk menjadi oposisi harus tetap fokus pada visi dan misi, serta tidak tergoda atau terpengaruh oleh hal-hal yang dapat menghalangi pencapaian tujuan yang ada. Dengan kata lain, masyarakat sangat menantikan figur-figur yang tampil sebagai negarawan sejati. Untuk itu rakyat mengajak perang oposisi untuk tetap teguh dan tidak goyah dalam menghadapi segala rintangan dan godaan yang mungkin muncul dalam perjalanan para pejuang demokrasi. Diperlukan hadirnya sosok atau figur-figur yang akan tampil sebagai negarawan sejati, dan itu sebagai negarawan sejati, etika adalah tentu bagian yang diharapkan sebagai oposisi. Adalah konsep yang sangat penting dalam konteks politik dan dalam konteks sehari-hari. Beberapa aspek dari kenegarawanan dalam bentuk etika yang perlu dipertimbangkan ketika pilihan sebagai oposisi. Memang menjadi bagian dari oposisi bisa menjadi pilihan yang sulit, terutama karena itu sering melibatkan tantangan dan tekanan yang besar. Tekanan politik tentu sebagai oposisi untuk menghadapi tekanan
tentunya dari pemerintah, baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Hal ini bisa berupa intimidasi, pembatasan akses informasi, atau bahkan sampai pada risiko proses hukum politik, bahkan sampai dikriminalisasi. Bahkan pembatasan sumber daya. Oposisi seringkali memiliki akses yang sangat terbatas sumber daya dibandingkan dengan pemerintahan atau partai yang berkuasa. Ini dapat membuat sulit untuk menyebarkan pesan atau perjuangan dan memperjuangkan agenda-agenda yang ada. Tentu ketidakpastian dalam lingkungan politik yang sering berubah-ubah dapat membuat atau menjadi bagian dari oposisi yang juga lebih sulit. Kebijakan dan keputusan politik seringkali tidak stabil, yang dapat mengganggu perencanaan dan strategi dari oposisi itu sendiri. Dan kritik-kritik dari anggota seringkali menjadi sasaran kritik dan pengecualian dari pemerintah dan pendukungnya. Ini dapat menciptakan tekanan psikologis dan sosial yang signifikan. Tantangan untuk mempengaruhi perubahan, meskipun menjadi bagian dari oposisi, memberikan platform untuk menyuarakan keprihatinan dan ide-ide yang ada, memberi pengaruh terhadap perubahan nyata, seringkali merupakan tantangan yang besar. Proses legislatif dan kebijakan sering didominasi oleh pemerintah, sehingga membuat sulit untuk mewujudkan ide-ide mulia tersebut. Ini akan menjadi tantangan tersendiri untuk dapat berpotensi membawa risiko bagi perjuangan. Tetapi pilihan ini harus diambil sebagai risiko yang tentunya pasti akan membawa nama harum yang akan disematkan untuk dikenang dan diproklamirkan sebagai negarawan sejati. Meskipun menjadi bagian dari oposisi memiliki tantangan dan risiko yang signifikan, kita harus memilih untuk melakukannya karena keyakinan kita pada nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang kita perjuangkan. Keberanian untuk menghadapi tantangan dan perjuangan untuk perubahan yang diinginkan seringkali merupakan faktor yang mendorong kita semua untuk menjadi bagian dari oposisi yang tentunya bermartabat. Tekad dan keberanian adalah dua kualitas yang sangat penting bagi seseorang atau kelompok atau negarawan yang memilih untuk menjadi bagian dari oposisi, untuk keluar tentunya dari zona nyaman. Dan ini alasan mengapa tekad dan keberanian sangat vital dan konsen diharapkan untuk lebih fokus pada tekad yang mulia tersebut. Sebagai oposisi akan dihadapkan pada berbagai tantangan, baik dari pemerintahan maupun dari pendukung pemerintahan yang ada. Tetapi hanya dengan tekad yang kuat
dapat mengatasi rintangan tersebut dan tetap berpegang pada prinsip-prinsip yang diyakini tetap benar. Mempertahankan integritas, jangan mengorbankan integritas sebagai tantangan demi transaksional dan keberpihakan untuk kepentingan-kepentingan yang kurang elok dalam hal manuver-manuver politik. Menentang ketidakadilan sering kali muncul sebagai respon terhadap ketidakadilan atau kebijakan yang dianggap tidak menguntungkan bagi masyarakat. Memiliki tekad yang kuat untuk melawan ketidakadilan dan keberanian untuk menghadapinya adalah esensial dalam memperjuangkan perubahan yang diperlukan. Tetapi kita juga harus membangun dukungan dalam posisi yang mungkin kurang populer atau beresiko, tetapi tekad dan keberanian membantu membangun dukungan dari masyarakat. Ketika orang melihat sebagai seorang yang teguh dan mempunyai prinsip-prinsip yang berani menghadapi tantangan, mereka lebih cenderung untuk mendapat dukungan karena menyuarakan suara-suara tentang keberpihakan. Sebagai anggota oposisi mungkin berbicara dan memiliki suara representasi yang memadai dalam politik dan jalur yang benar. Tekad untuk membawa perubahan dan keberanian untuk berbicara atas nama masyarakat dan rakyat luas adalah kualitas yang sangat berharga dan akan sangat dihargai. Tentunya motivasi-motivasi yang menjadi inspirasi bagi orang lain yang mungkin bila ragu untuk menyuarakan pendapat mereka atau berdiri atas prinsip-prinsip mereka dengan menunjukkan tekad dan keberanian, semoga dapat menyemangati orang lain dan mencari dukungan untuk ikut serta dalam perjuangan. Ketika memilih untuk menjadi bagian oposisi, tekad dan keberanian adalah kualitas yang akan membantu untuk menghadapi tantangan, mempertahankan integritas, dan memperjuangkan perubahan yang kita yakini. Figur-figur negarawan yang mengambil posisi sebagai oposisi harus mempertahankan integritasnya dan tentu bertindak sesuai dengan nilai-nilai yang diyakini. Ini berarti tidak mengorbankan prinsip-prinsip demi keuntungan politik sesaat atau kepentingan pribadi. Nah, kami berharap munculnya figur-figur tokoh-tokoh, baik individu, kelompok, ataupun partai, untuk menjadi penyeimbang dan menjadi alternatif perubahan agar kami mempunyai arah sebagai masyarakat bahwa masih ada orang-orang yang berpikiran revolusioner untuk memberikan kita keyakinan bahwa bangsa ini adalah bangsa yang besar, bukan bangsa ya pecundang
yang bisa menunjukkan kepada bangsa sendiri, apalagi kepada dunia, bahwa demokrasi berjalan seimbang untuk memberikan arah kebijakan yang lebih baik. Tentunya kita dan bangsa yang bermartabat harus memberikan contoh yang baik agar masyarakat tetap semangat dan mempunyai arah ke depan yang lebih baik. Semoga itu harapan kami. Dan demikian harapan kami, semoga semua kita selalu berprasangka baik dan jernih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.